di negeri ini bukan cuma rakyat yang rebutan bansos, aparat pun rebutan mobil box yang isinya rokok ilegal. Bea Cukai barangkali bilang begini, ini tugas saya gitu. Polisi bilang, tenang, ini juga tugas saya. Yang benar itu sedang rebutan apa sih? Duit haram kah? Selamat datang di episode Negara Republik Rebutan. Ketika dua institusi negara berebut mobil box berisi rokok ilegal di akses Suramadu, publik dibuat geleng-geleng kepala. Bukan karena penegakan hukum yang tegas, tapi karena aparat malah adu mulut dan adu dorong di jalan raya. Video ini akan mengupas sisi lain dari kejadian ini. Bea Cukai versus polisi, rebutan barang bukti atau rebutan cuan. Netizen malah sudah menyindir, jangan-jangan ini bukan tugas negara, ini rebutan lahan basah. Apakah ini pertanda hukum sakit atau memang aparatnya yang lapar proyek? Mari kita sentil kejadian ini. Apa jadinya kalau aparat negara berebut barang bukti? Viral, gaduh, bikin rakyat tambah skeptis. Di pinggir jalan akses Suramadu, sebuah sinema kolosal edisi mendadak tersaji. Judulnya Bea Cukai versus Polisi, pertarungan demi box berisi harapan, alias rokok ilegal. Ini bukan cerita polisi tangkap maling. Ini cerita dua institusi negara nyaris gelut karena rebutan malingnya. Seolah-olah bukan siapa yang menegakkan hukum, tapi siapa yang lebih dulu nempel stiker institusi di barang buktinya. Yang satu pakai topi, yang satu gondrong, yang satu bawa surat tugas, yang satu bawa suara keras. Yang satu bilang ini tugas negara, yang satu bilang ini urusan Surabaya. Di tengah rakyat menonton, dua aparat negara malah adu mulut bak abang-abang rebutan parkir di lahan SPBU. Dan yang paling kocak apa? Netizen dengan akurasi radar lebih tajam dari intelijen manapun. Nah, kita sering bahas ini, ada BIN, Badan Intelijen Netizen. Ini langsung menyimpulkan, ini bukan soal hukum, ini soal rebutan uang haram. Lomba mengayomi rakyat, kata netizen. Dan yang lebih nyesek lagi apa? Netizen malah sebetulnya rindu aparat ini justru bersinergi. Dulu kita minta polisi dan Bea Cukai lebih tegas kepada rokok ilegal. Sekarang kita cuma minta mereka jangan saling dorong di jalan raya. Mungkin ini tandanya negara perlu audit ulang. Bukan hanya soal keuangan, tapi juga niat dan integrasi orang-orang yang berseragam. Siapa kamu? Bapak siapa kamu? Iya, telepon. Polres Pakabus mengamankan rokok. Bapak siapa kamu? Namanya siapa? Ini masuknya apa ya? Kocak, miris, atau apa? Jadi kita temukan kabar di Suramadu, Surabaya, Madura. Ada sebuah mobil box yang sedang diberhentikan oleh Bea Cukai. Tapi kemudian disamber oleh polisi, tentu berbaju preman, intel mungkin ya. Mengambil alih dan sempat terjadi keributan, ada aksi dorong-mendorong. Akhirnya mobil tersebut seperti apa? Kita akan bahas malam hari ini. Jadi judulnya ya kocak. Kalau netizen responnya ini sedang rebutan duit haram. Bea Cukai versus polisi, rebutan mobil bak ya. Tangkap mobil bak yang sedang membawa rokok ilegal. Diduga seperti itu. Langsung saja kita simak videonya. Nah, ini dia. Ini viral kemarin ya, kita dari awal coba ya. Polrestabes mengamankan rokok. Polrestabes. Bapak siapa kamu? Bapak siapa kamu? Telepon. Iya, telepon. Polrestabes mengamankan rokok. Polres Pakabus mengamankan rokok. Bapak siapa kamu? Namanya siapa? Polrestabes mengamankan rokok. Polrestabes. Bapak siapa kamu? Bapak siapa kamu? Telepon. Iya, telepon. Polrestabes mengamankan rokok. Polres Pakabus mengamankan rokok. Bapak siapa kamu? Namanya siapa? Tampaknya yang sedang memvideokan juga sambil ketawa-ketawa ya. Apakah ini kejadian yang lumrah terjadi? Kita agak heran juga ini. Kok bisa ada dua institusi rebutan barang yang bisa, mungkin sebagian orang mengatakan ini dikategorikan sebagai barang haram karena ilegal gitu ya. Bukan hanya video, kita juga dapati kabar tertulisnya ya.
dari Jawa Pos. Viral di medsos, Bea Cukai versus polisi rebutan tangkap mobil box pembawa rokok ilegal. Netizen titik 2 rebutan duit haram. Ya, ini kejadiannya. Ramai dan viral di medsos. Ya, tadi adu mulut di Jalan Akses Suramadu. Kedua petugas yang sejatinya sama-sama pelayan masyarakat itu terlibat cekcok rebutan untuk mengamankan mobil box yang diduga membawa rokok ilegal. Memang sekarang banyak sekali itu ya. Dalam video yang beredar, kedua petugas tersebut, Bea Cukai versus polisi, terlihat adu mulut dengan sama-sama berteriak lantang. Karena merasa di wilayahnya barangkali ya. Untuk versinya Bea Cukai, dia sedang dipantau, polisi juga kurang lebih sedang memantau. Harusnya mungkin sama ormas aja ya biar adil gitu. Video tersebut ramai dibagikan ulang di medsos dan jadi gunjingan netizen. Salah satunya diposting di akun Instagram Madura Trending dan dibagikan ulang di X. Terlihat mobil box Mitsubishi Colt L300 dikelilingi oleh beberapa orang yang terlihat pada video yang barusan. Satu memakai topi, satunya berambut gondrong. Keduanya teriak sama-sama keras. Narasi yang beredar, Bea Cukai dan versus polisi itu rebutan mengamankan mobil box yang diduga kuat membawa rokok ilegal. Kenapa harus berebut? Setengah-setengah aja. Netizen pun bertanya-tanya, kok bisa rebutan? Seharusnya kan bekerja sama. Jika yang diincar adalah barang ilegal yang melanggar hukum, pasti nggak ada urusannya sama duit dong. Mereka hanya berlomba-lomba untuk berbuat baik, berbakti kepada negara dan bersumbangsi bagi Ibu Pertiwi. Bisa aja nih satirnya ya. Komentar lainnya juga keheranan. Ngapain sama-sama petugas negara kok berebut menangkap pelaku kejahatan? Seharusnya kan saling berkoordinasi. Ini berlomba-lomba untuk mengayomi. Mau berprasangka baik kok susah ya. Ribuan netizen lainnya menduga kedua petugas negara beda instansi itu sedang rebutan lahan basah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dari hal-hal yang ilegal di situ ada keuntungan. Apakah begitu? Tak sedikit yang menilai pria gondrong yang merupakan polisi merupakan backing juragan rokok ilegal. Hehehe, ketebak alurnya. Yang punya barang atau pabrik koncoan coklat BB diamankan. Lanjut 86. Komentar pengguna X dengan akun Galih. Sementara itu melansir Madura, radar Madura, benar memang kejadian rebutan mobil box pengangkut rokok ilegal tersebut terjadi antara petugas Bea Cukai dan polisi. Petugas kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C berhasil memberhentikan mobil box bermuatan rokok diduga ilegal. Mobil berplat nomor W81 sekian-sekian itu dikabarkan akan mengirimkan rokok tersebut ke daerah Surabaya. Oke, kita lihat, kita perkuat ya dari kabar yang berikutnya nih. Ada juga nih, Bea Cukai gagal periksa mobil box di Suramadu. Jadi biasa kan wilayahnya Bea Cukai itu mungkin di bandara gitu ya, di area-area itulah pelabuhan gitu. Tapi ini ke tengah, ini apakah jadi memang wilayahnya polisi atau bagaimana memang ya? Nah, ini lanjutannya. Petugas Bea Cukai berhasil memberhentikan mobil berwarna hitam tersebut di akses Suramadu kemarin. Kemarin itu tanggal 7 ya, persis kemarin, sekitar pukul 11 siang. Namun saat mobil tersebut hendak diperiksa, tiba-tiba ada mobil Toyota Innova berwarna hitam datang dan menghampiri petugas. Humas menyatakan membenarkan insiden tersebut. Dikatakan mobil tersebut diberhentikan jajarannya setelah melakukan pengintaian. Jadi dua-duanya mengintai. Setiba di akses jembatan Suramadu, mobil tersebut lalu diberhentikan. Menurut dia saat dilakukan pemeriksaan muatan tiba-tiba ada mobil yang barusan Toyota Innova, tapi seorang laki-laki berbaju putih dan berambut gondrong yang mengaku oknum anggota Polrestabes Surabaya itu mencoba mengintervensi petugas Bea Cukai. Petugas KPBJ, Bea Cukai ya maksudnya ya, dan oknum yang mengaku anggota Polrestabes tersebut adu mulut dan saling adu dorong. Bahkan oknum anggota Polres itu meminta sopir box melanjutkan perjalanannya ke arah Surabaya. Jadi yang satu mau menghentikan, yang satu mau mengamankan gitu. Aduh, memaksa dan menyuruh sopir itu berjalan. Dikonfirmasi di tempat terpisah,
Kasat Intelkam itu apa ya? Intelijen dan Keamanan ya. Polrestabes Surabaya AKBP Edi Hartono saat dihubungi koran ini membenarkan bahwa pria berkemeja putih dan bercelana hitam yang terekam kamera adalah anggotanya. Benar, saat ini yang bersangkutan sedang diperiksa. Ya sudahlah, mudah-mudahan ini yang biasa kita bilang sebagai puncak gunung es ini yang ketahuan yang sedikit, yang banyak ini yang nggak ketahuan. Tapi ini menjadi modal untuk membongkar cara-cara yang tidak patut dilakukan oleh institusi negara. Begitu ya.